Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam pengadaan. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada? Jelas, Mbak. Jelas. Baik, terima kasih Bapak atas respon yang diberikan. Selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu peserta, sahabat pengadaan dimanapun berada di kelas daring IAPI DBD Jatim. Hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Kali ini kita membawakan judul Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa Konstruksi. Selamat pagi kami sampaikan juga kepada Bapak Ahmad Husni Tamrin selaku fasilitator dan Bapak Son Magenda mewakili pengurus, juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Masih bersama kami tim admin IAPI DBD Jatim, ada saya Mbak Neno, kemudian ada Mbak Upi dan juga ada Mbak Yani. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan semangat juga selalu tersenyum. Jaga iman, imun, dan aman. Sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan pagi hari ini. Sambutan dari pengurus IAPI DBD Jatim yang akan disampaikan oleh Bapak Son Magenda. Beliau selaku Wakil Ketua 1, Fasilitator Tetap PBJ IAPI DBD Jatim, dan praktisi PBJ. Kemudian dilanjutkan dengan tangkapan layar bersama. Kemudian lanjut dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator PBJ di IAPI DBD Jatim, Bapak Ahmad Husni Tamrin. Beliau juga praktisi kontrak konstruksi, Widya Iswara ahli madya Balai BPSDM Kementerian PUPR. Kemudian lanjut dengan tanya jawab melalui Slido, chat Zoom, dan interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Pagi ini yang akan menjadi moderator yaitu Mbak Upi. Kemudian kita akhiri dengan tangkapan layar bersama kembali. Baiklah, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus IAPI DBD Jatim kepada Bapak Son Magenda. Disilakan. Baik, terima kasih Mbak Neno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali kepada Pak Husni yang sudah nanti akan menyampaikan paparannya tentang judul yang sangat menarik nih Bapak Ibu sekalian, tentang sengketa. Mungkin juga teman-teman dari admin IAPI DBD Jawa Timur, kemudian juga Bapak-Bapak Ibu peserta diskusi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, walaupun dalam situasi yang sangat tidak mengenakan gitu, dalam keadaan PPKM gitu. Tapi namun demikian Bapak Ibu masih semangat untuk bisa kita mengikuti diskusi yang diselenggarakan oleh IAPI DBD Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentang masalah sengketa ini memang kata-katanya mudah diucapkan, ya. Namun dalam kenyataannya, dalam prakteknya tidak semudah yang Bapak Ibu sekalian bayangkan. Namun demikian, sengketa, kalau kita bicara sengketa, itu tidak hanya sekedar kita berhadapan dengan kontrak. Sengketa ini bisa terjadi juga terhadap kita. Karena kalau kita lihat sengketa, ini ada tahapan-tahapannya. Ada sengketa antara individu. Ya. Kenapa sih terjadi sengketa individu? Karena adanya perbedaan pendapat. Perbedaan opini itu sangat manusiawi sekali. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, yang terpenting di sini bukan bagaimana kita menyelesaikan sengketa tadi, tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan sengketa ini. Dari perbedaan-perbedaan inilah akan menjadi sesuatu yang sangat baik dan sangat menjadikan suatu kekuatan kita. Kemudian juga dari individu, bisa juga terjadi antara individu dengan badan usaha, bisa terjadi ya. Misalnya Bapak Ibu sebagai karyawan di satu perusahaan, individu, kemudian juga di PHK, nah jadi berarti Bapak Ibu berhadapan antara Bapak Ibu pribadi dengan badan usaha itu. Nah sekarang bisa juga terjadi antara badan usaha dengan badan usaha. Nah badan usaha ini bisa terjadi setelah ada ikatan kontrak. Kalau sebelum ada ikatan kontrak, tentunya tidak akan terjadi. Nah, seperti misalnya kontrak di sini, badan usaha apa? Kita di sini adalah sebagai pengguna jasa, ini adalah suatu badan hukum yang sangat kuat, jelas. Kemudian kan Bapak Ibu sekalian nanti sebagai penyedia, pelaku usaha, itu mempunyai ada badan hukum juga. Jadi artinya adalah sebagai badan hukum dengan badan hukum. Nah Bapak Ibu sekalian, yang penting di sini, kenapa sih terjadinya persengketaan kontrak tadi? Pertama adalah kemungkinan bisa terjadi tidak terjadinya kesetaraan. Ketidakkesetaraan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
biasanya pengguna jasa ini selalu memaksakan kehendaknya karena kesewenang-wenangannya. Nah, kemudian yang penyedianya merasa tidak nyaman, akibatnya terjadilah persengketaan tadi. Atau juga bisa terjadi masing-masing pihak tidak memahami apa yang ditandatanganinya, itu tidak memahami pengertian-pengertian yang ada dalam klausur-klausur kontrak. Kemudian juga bisa juga terjadi adanya ketidaksamaan persepsi, jadi ada perbedaan pendapat juga di sini. Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, manakala itu sudah terjadi, akan menjadi permasalahan yang sangat unik dan akan sangat kompleks. Bapak Ibu akan mengalami suatu persoalan yang sangat kompleks, nanti di lapangan akan menjadi pusing 7 keliling. Nah, mudah-mudahan nanti oleh pausnya akan dikupas secara tuntas gitu ya, tentang bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan agar supaya persengketaan kontrak ini bisa disikapi, disiasati, ataupun ini dalam rangka menjadikan sesuatu kebersamaan, kekuatan dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan, visi misi dalam kontrak tadi, mencapai sasaran manfaat yang sangat maksimal sebagaimana yang disampaikan dalam pasal-pasal kontrak. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan nanti, karena ini sangat menarik sekali, nanti silakan Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan, nanti saya harapkan Pak Husni juga, jangan sungkan-sungkan manakala nanti pada saat Pak Husni sedang memaparkan, ada yang resen gitu, ada interupsi, ini silakan mari kita diskusi secara gayeng ya, dengan penuh kekeluargaan. Karena apa? Kita ini namanya sifatnya diskusi. Jadi artinya dengan lebih banyak diskusi, mudah-mudahan nanti akan membawa manfaat yang lebih besar bagi kita semua. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian ya, terima kasih kepada Pak Husni yang sudah meluangkan waktunya ya untuk memfasilitasi tentang kegiatan ini. Demikian juga teman-teman admin dari IAPDPD Jawa Timur, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat ya bagi teman-teman peserta semuanya. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat apa yang akan kita diskusikan pada pagi dan sampai siang hari ini. Insya Allah dan mudah-mudahan nanti saya akan mendampingi juga Bapak Ibu sekalian ya, dengan untuk bisa lebih gayeng diskusi kita. Kemudian juga nanti apa yang kita ini kan silakan nanti saya kembalikan ke pembawa acara Mbak Neno. Kita di sini juga hadir, ada Mbak Opi, di sini ada Mbak Yani. Baik, demikian saya akhiri ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Son Magenda yang berkenan membuka, dan insya Allah beliau akan mendampingi hingga kelas berakhir. Baik, kita lanjutkan dengan tangkapan layar ya Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu. Baik, sudah, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin, dan yang akan dipandu oleh Mbak Opi. Kepada Mbak Opi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu peserta kelas daring hari ini. Selamat pagi Pak Husni sebagai narasumber hari ini, dan juga Pak Son, wakil dari pengurus IAPDPD Jatim, dan juga beliau akan mendampingi insya Allah sampai di akhir acara. Bapak Ibu, saya Upi akan mendampingi Bapak Ibu untuk mengikuti kelas hari ini bersama Mbak Neno dan Mbak Yani. Sebelumnya saya bacakan dulu tata tertib kelas daring hari ini. Jadi setelah Pak Husni memberikan pemaparan, Bapak Ibu bisa bertanya dengan narasumber di aplikasi Slido yang sudah kami bagikan linknya. Bapak Ibu juga bisa bertanya langsung menggunakan icon raise hand, bisa diklik saja, nanti akan kami memberikan waktu untuk bertanya langsung dengan Pak Husni. Sebelumnya saya bacakan dulu CV singkat dari Pak Husni. Bapak Insinyur Ahmad Husni Tamrin, MMT. Saat ini beliau sebagai Widya Iswara Ahli Madya BPSDM Kementerian PUPR. Selain itu, beliau merupakan salah satu fasilitator tetap PBJ di IAPI DPD Jatim bersama juga dengan Pak Son. Pak Husni mempunyai banyak sekali pengalaman. Saya bacakan sebagian. Pernah menjadi sebagai Widya Iswara Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, kemudian sebagai Kepala Balai Diklat PU Wilayah 5 Makassar, Kepala Balai Diklat PU Wilayah 3 Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di CV yang ada di materi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya langsung akan saya berikan ke Pak Husni untuk memulai kegiatan hari ini. Monggo Pak Husni. Baik, terima kasih Mbak Upi.
atas tersedianya waktu biarpun ini jam-jam sibuk kerja, mudah-mudahan saya bisa memberikan kontribusi terhadap materi yang akan saya bawakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat bagi kita semua. Mungkin saya mau tanya, suara saya cukup jelas atau tidak jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Pagi ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang prinsip dasar penyelesaian sengketa, ya, di mana ini sering terjadi di dalam melaksanakan suatu kontrak kerja. Nah, makanya di sini diharapkan paling tidak Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Husni Tamrin, kebetulan saya sebagai ASN di Kementerian PUPR, di mana saya sebagai Jafung Widya Iswara. Kemudian ini adalah pengalaman saya di dalam melaksanakan menjadi ASN, ya. Mudah-mudahan banyak pengalaman, banyak bisa melaksanakan diskusi ini. Tuh, ya. Kemudian saya ingin memberikan ilustrasi sedikit tentang mengenai pengertian dari peraturan-peraturan yang berlaku di dalam melaksanakan suatu pengertian sengketa. Makanya di sini saya ingin memberikan ilustrasi terhadap apa yang nantinya Bapak Ibu lakukan kalau terjadi sengketa. Nah, itulah yang perlu dicermati nantinya. Kemudian aturan-aturan yang dipakai di dalam penyelesaiannya itu paling tidak Bapak Ibu sekalian memahami tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan perubahan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan undang-undang jasa konstruksi. Kemudian ada juga peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kemudian ada juga peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 3 sampai nomor 13 tahun 2021. Nah, inilah yang dipakai acuan bagi Bapak Ibu sekalian kalau nantinya akan melaksanakan penyelesaian. Oleh sebab itu, paling tidak klausul-klausul mana aja yang perlu dicermati di dalam melaksanakan, ya, prinsip dasarnya. Oleh sebab itu, paling tidak kita mencermati terlebih dahulu tentang pemahaman arti dari sengketa, ya, di mana tadi Pak Son Magenda sudah sedikit menjelaskan tentang definisi dari sengketa. Oleh sebab itu, sengketa itu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, dan perselisihan. Nah, inilah yang diartikan mengenai sengketa. Makanya sengketa itu dikelompokkan menjadi bidang-bidang tertentu, yaitu
Salah satunya yaitu sengketa antar individu, di mana perselisihan dalam keluarga akibat perceraian itu bisa dikatakan sengketa. Makanya ini jangan sampai terjadi ya kalau di dalam keluarga. Kemudian sengketa antar individu dan badan hukum. Misal adanya masalah ketenaga kerjaan, sehingga perselisihan dapat timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah, mengenai jam kerja, mengenai pemberian pesangon, dan lain sebagainya. Kemudian sengketa antar badan hukum, misal perselisihan antar korporasi. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan yang satu menggugat perusahaan yang lain. Nah, itulah yang dinamakan definisi dari sengketa. Makanya perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian kalau nantinya akan terjadi. Ya. Kemudian ini salah satu teori mengenai Suhadi Yahya, mengenai sengketa atau perselisihan. Pertama, bisa perbedaan informasi atau data. Makanya dicermati nantinya kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Karena apa? Sering sekali Bapak Ibu sekalian itu cuma dilihat lembar depan dan lembar belakang. Tapi lembar di tengah-tengahnya tidak diteliti terlebih dahulu. Makanya di sini perlu cermat terhadap perbedaan kepentingan. Ya. Nah, perbedaan kepentingan itu mungkin banyak sekali, bisa psikologi, kepentingan prosedur, atau kepentingan substansi. Kemudian mengenai relationship yang dipengaruhi oleh emosi itu bisa terjadi nantinya kalau memang betul-betul sengketa itu terjadi. Nah, inilah prospek dasar yang dikatakan oleh Suhadi Yahya. Ada lagi di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kontrak kerja konstruksi itu adalah keseluruhan dokumen kontrak. Ya, keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menyelenggarakan jasa konstruksi. Makanya di sini perlu Bapak Ibu cermati nantinya bahwa konstruksi itu dikenal dalam 3 tahapan. Ada tahapan prakontraktual, kemudian ada tahapan kontraktual, dan ada tahapan postkontraktual. Nah, inilah yang perlu disikapi oleh kedua belah pihak yang melaksanakan persetujuan. Ini menjadikan kedua belah pihak itu memahami tentang kontrak kerja konstruksi. Makanya di sini sebelum Bapak Ibu melaksanakan tanda tangan kontrak, cermati lembar per lembar dari dokumen. Supaya apa? Jangan sampai terjadi multitafsir antara kedua belah pihak. Ini yang diharapkan tidak terjadinya sengketa. Nah, itulah yang harusnya dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan legalitas hukum tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Makanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu dijabarkan di dalam peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian ada peraturan menteri terkait di dalam pelaksanaan. Itu yang harus dicermati kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Oleh sebab itu, paling tidak seandainya terjadi, nah ini seandainya terjadi, itu bisa dilakukan wan prestasi. Makanya di sini cermat terhadap sengketa kontrak kerja konstruksi. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai sengketa yang akibat hukum. Ini secara sederhananya. Tapi perlu dicermati, penyelenggaraan layanan jasa konstruksi itu diatur di dalam undang-undang. Makanya tidak terpenuhnya suatu prestasi itu salah satu terjadinya
sengketa nantinya. Makanya mohon cermati dokumen-dokumen kontrak yang terjadi di dalam pelaksanaannya. Nah, inilah yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, ini cukup banyak faktor-faktornya. Dalam arti tingkat manajemen kemampuan ya, tingkat kemampuan manajemen. Ini bisa terjadi faktor-faktor penyebab. Rendahnya tingkat manajemen, kemudian kurangnya staf kunci pada masing-masing pos pengendalian, itu bisa mengakibatkan perselisihan. Kemudian mengenai pengalaman di dalam suatu pelaksanaan proyek. Ini juga tingkat pengalaman yang masih rendah itu bisa menyebabkan. Kemudian tingkat keberhasilan suatu proyek itu juga bisa menjadi faktor penyebab perselisihan. Kemudian pada kompleksitas proyek, itu ada kompleksitas di dalam arti ya cermat terhadap dokumen-dokumen yang harusnya dipenuhi di dalam pelaksanaannya. Kemudian ada kesesuaian jenis kontrak. Ini sering terjadi faktor-faktor penyebabnya. Ya, salah memilih jenis kontrak itu mungkin bisa terjadi penyebab perselisihan nantinya. Nah, inilah yang harusnya dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian. Kemudian kualitas pekerjaan itu juga harus dicermati pada tingkat varian kualitasnya. Kemudian bagaimana tanggung jawabnya. Ya. Nah, inilah yang harus dicermati pada saat melaksanakan persiapan kontrak kerja. Kemudian waktu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini sering menjadi faktor penyebab karena tidak memahami mana yang harus dilakukan pada saat masa pelaksanaan kontrak dan mana yang harus dilakukan pada saat masa kontrak belum selesai. Itu yang harus dicermati. Ini sering terjadi masalah jadwal. Ya. Kemudian sering terjadi masalah percepatan waktu pelaksanaan. Itu yang harusnya diperhatikan oleh kedua belah pihak yang melaksanakan suatu perjanjian. Ya. Kemudian masalah perencanaan, persiapan desain. Ya, sering sekali itu timbul pada saat waktu pelaksanaan. Antara perencanaan dengan pelaksanaan itu berbeda. Kemudian kelengkapan perencanaan masih kurang detail. Kemudian masalah dokumen, itu juga sering menimbulkan faktor penyebab. Kemudian sering sekali ada pekerjaan tambah kurang atau yang dinamakan ya change of order ya. Itu juga sering menyebabkan seperti itu. Kemudian masalah force major, kondisi alam. Ini juga akan menimbulkan penyebab perselisihannya. Kemudian yang terakhir masalah keuangan. Nah, ini sering terjadi inflasi, ya sering terjadi depresiasi. Itulah yang harusnya perlu diperhatikan di dalam komponen-komponen faktor penyebabnya. Ya, makanya di sini berdasarkan sengketa kontrak bisa melakukan suatu klaim ya yang diajukan pada saat Anda melaksanakan kontrak kerja. Nah, makanya di sini klaim ini dikelompokkan menjadi 4 jenis sengketa. Sengketa biaya bisa terjadi, itu karena jenis sengketa yang terjadi karena perubahan nilai kontrak, perubahan harga satuan pekerjaan, maupun perubahan nilai tata kelola pembayaran. Kemudian ada sengketa waktu, yaitu sengketa konstruksi yang diakibatkan karena perubahan waktu kontrak, perubahan jadwal kegiatan, atau perubahan jadwal pembayaran.
itu sering dikatakan sengketa. Kemudian sengketa gabungan biaya, ya, di mana lingkup pekerjaan sengketa kontrak kerja konstruksi diakibatkan adanya kombinasi perubahan biaya dan waktu. Nah, inilah yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan pengajuan. Ya, tuh. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 perlu nantinya Bapak cermati kalau sudah terjadi atau kendala-kendala yang terjadi di dalam penyelesaian sengketa. Ya, oleh sebab itu perlu Bapak Ibu lakukan sebelum melaksanakan suatu perjanjian. Ya, salah satunya di pasal 47. 47 ini cukup banyak ya ayatnya, tapi Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan klausul-klausul mengenai penyelesaian perselisihan. Kemudian di 47 itu juga ada yang namanya kontrak kerja, paling sedikit mencakup uraian mengenai penyelesaiannya. Makanya ini perlu Bapak Ibu sekalian cermat terhadap legalitas yang ada. Ya, karena sering sekali legalitas itu berubah setiap saat. Oleh sebab itu, pasal-pasal inilah yang mengandung penyelesaiannya. Ya, ada di pasal 60 ayat 1, ayat 2, pasal 88 ayat 1 ya. Kemudian ada juga ya, pasal 88 ini cukup banyak ayat-ayat yang harus disikapi oleh kedua belah pihak. Ya, paling tidak bagaimana tata kelola menyelesaikan. Di pasal 88 ayat 2 itu mengenai musyawarah. Kemudian di ayat 3 mengenai penyelesaian bagaimana prosedur musyawarah tersebut. Ya, kemudian di ayat 4 ini ada tahapan penyelesaian sengketa, mulai dari mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Itu yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian di ayat 66 pasal 88 itu berbunyi juga pemilihan anggota Dewan Sengketa. Ya, ini harus disetujui oleh kedua belah pihak. Kemudian paling tidak ini sebagai penyelesaiannya di pasal 88 itu paling tidak Bapak Ibu cermat terhadap apa yang terjadi kalau terjadinya sengketa. Apakah itu harus dilakukan musyawarah untuk mufakat? Apabila musyawarah itu tidak bisa terselesaikan, ditindaklanjuti dengan klausul yang lainnya. Ya, makanya di sini perlu Bapak Ibu cermati nantinya di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Ya, karena di sini penyelesaiannya itu cukup banyak pada tahapan-tahapan yang harusnya dilakukan. Upaya ini supaya apa? Kedua belah pihak itu saling menjaga legalitas hukumnya. Makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu tata kelola penyelesaian sengketa itu bisa secara arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa konstruksi yang tadi disebutkan ada musyawarah, ada konsiliasi, ya, ada mediasi. Nah, inilah yang perlu dicermati kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan penyelesaian sengketa. Ya, makanya di sini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu harus disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Supaya apa? Tata kelola penyelesaiannya itu memang itu saling terkait nantinya.
ya. Makanya cara penyelesaian secara litigasi maupun secara non litigasi itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Makanya di sini disebutkan di dalam undang-undang itu bahwa sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu itu melakukan perjanjian. Makanya klausul ini harus ada di dalam perjanjian Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya apa? Penyelesaiannya itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan nantinya. Kalau tidak bisa diselesaikan secara non-litigasi, Bapak Ibu sekalian harus bisa menyelesaikan secara litigasi. Nah, itulah yang harus tertulis di dalam klausul surat perjanjian Bapak Ibu sekalian. Upaya ini bisa dicermati nantinya ya di peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Itu Bapak Ibu sekalian boleh dicermati nantinya, ya, dicermati dalam arti bahwa penyelesaian itu memang betul-betul akan diselesaikan secara apa? Mediasi, konsiliasi, atau dewan sengketa atau penilai ahli. Nah, inilah yang tercantum di dalam PP 14 tahun 2021. Pengganti PP 22 tahun 2020. Ya, jadi ini ada tahapannya. Salah satunya mediasi, ya. Upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutkan sertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat. Kalau nggak bisa, konsiliasi. Upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga atau yang dinamakan konsiliator yang melakukan intervensi secara aktif ke dalam penyelesaiannya atau dengan dewan sengketa. Nah, dewan sengketa itu perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, dewan sengketa ini harus dilakukan pada saat Bapak Ibu sekalian sebelum melaksanakan tanda tangan kontrak. Supaya apa? Jelas nantinya bahwa ini harus dicermati di dalam melaksanakan penyelesaiannya. Atau penilai ahli. Ini bisa dilakukan orang perorangan atau kelompok atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk menilai dalam hal terjadinya kegagalan bangunan. Ya, jadi ini yang perlu disikapi kalau kontrak kerja konstruksi itu telah selesai. Itu boleh Bapak Ibu sekalian melaksanakan penilaian kalau terjadinya kegagalan bangunan. Ya. Ini sudah disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021. Nah, ini istilah-istilah yang harus perlu disikapi di dalam penyelesaian sengketa. Ya, konsiliasi, bagaimana tata kelola konsiliasi, kemudian kalau nggak bisa selesai, dilakukan negosiasi. Ya, negosiasi ini memang betul-betul melihat secara legal mengenai undang-undang hukum perdata. Makanya biasanya Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan klausul tersebut itu bisa menyebutkan pasal, yaitu pasal 1851 sampai 1864. Itu bisa dilakukan penyelesaian secara negosiasi. Ya, kemudian kalau mediasi tadi yang disebut adalah penyelesaian melalui seorang penengah yang disebut dengan mediator dan tidak memutuskan sengketa tapi membimbing para pihak yang melakukan penyelesaiannya.
Kemudian konsiliasi itu bisa dilakukan, ya, konsiliator yang aktif di dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Ini banyak sekali ya yang perlu Bapak Ibu cermati di dalam menyelesaikan sengketa kontrak kerja. Ya. Nah, di PP 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 yang dilakukan perubahan yaitu di PP 14 Tahun 2021, paling tidak ini menggambarkan tata kelola menyelesaikan sengketa konstruksi. Nah, itu yang diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memahami tahapan-tahapan tersebut. Bisa dilakukan mediasi, kalau nggak bisa ada kesepakatan di mediasi, lakukan konsiliasi. Kalau nggak bisa, lakukan dengan Dewan Sengketa. Kalau sudah dibentuk di dalam awal penyelesaian pada saat Bapak Ibu melaksanakan tanda tangan kontrak kerja. Kalau nggak bisa, barulah dilakukan secara litigasi, yaitu melalui arbitrase. Nah, inilah tata kelola menyelesaikan. Makanya di PP 22 tahun 2020 itu menyebutkan di pasal 91 sampai 96 itu perlu dicermati nantinya. Ya, bahwa di pasal 91 ayat 1 itu bagaimana terjadinya salah satu pihak tapi ada di dalam kontrak kerja. Ayat 2 itu juga bisa dilakukan penyelesaian sengketa mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik, kecuali ditentukan oleh pihak atau pengadilan. Ya. Di dalam PP ya, PP tersebut ya paling tidak ada yang namanya musyawarah ya, di dalam melakukan itikat baik para pihak. Musyawarah itu tidak menghasilkan pemufakatan, bisa ditindaklanjuti dengan ya konsiliasi. Ya, paling tidak ini pasal-pasal yang bisa melakukan penyelesaian sengketa yang ada di PP nomor 22. Ya, di dalam arti Bapak Ibu sekalian cermat bagaimana nantinya kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan Dewan Sengketa. Ya, tuh. Di pasal 4 juga kewenangannya Dewan Sengketa. Ya, dalam arti menggunakan Dewan Sengketa dalam arti klausulnya harus jelas nantinya. Ya, supaya apa? Perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan tripartit. Kemudian tugas dari Dewan Sengketa, ya paling tidak mencegah perselisihan para pihak. Menyelesaikan perselisihan bisa. Menyelesaikan sengketa melalui rumusan kesimpulan bisa. Nah, inilah yang harus dicermati di dalam pembentukan Dewan Sengketa. Kemudian paling tidak Bapak Ibu sekalian cermat dari pasal 91 sampai 96 itu tadi. Ya, jadi putusan Dewan Sengketa itu bagaimana dalam arti melaksanakan penyelesaian sengketa dalam prinsip keadilan. Ya. Jadi ini yang harus dicermati kalau Bapak dan Ibu sekalian membentuk Dewan Sengketa. Tuh. Ya, kemudian di peraturan presiden itu juga ada di pasal 85 mengenai penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dengan penyedia dalam hal pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak. Kalau nggak bisa selesai, lakukan dengan arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan. Nah, inilah tahapan-tahapan yang harusnya diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, paling tidak itu. Ya, Pak. Ini salah satu kecermatan kita di dalam
objek maupun jenis arbitrase. Ya, banyak sekali yang harus Bapak Ibu pelajari mengenai Undang-Undang nomor nomor 30 tahun 99. Ya, di mana dalam ayat pasal 5 ayat 1 itu menyebutkan sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jadi pihak yang bersengketa ini harus disikapi secara adil nantinya. Ya, paling tidak itu. Kenapa nantinya inilah sebagai alternatif terakhir alasan memilih arbitrase. Waktu tidak lama seperti pengadilan umum di mana arbitrase ini ada di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Anda kedua belah pihak itu boleh mengangkat seorang arbiter namanya. Nah, arbiter itu sudah memahami tentang isi dari penyelesaian sengketa tersebut. Karena apa? Putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Tetapi keputusan harus didaftarkan di pengadilan negeri di mana kedua belah pihak bersengketa. Nah, ini tadi tata kelola penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi yang ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 maupun PP ya 14 tahun 2021. Jadi pertama itu harus diselesaikan secara musyawarah. Kemudian mediasi. Kalau nggak bisa mediasi, konsiliasi, barulah Dewan Sengketa itu memang harus dibentuk sejak awal. Ya, ini tata kelola penyelesaian sengketa. Ya, ini salah satu contoh tahapan kalau Bapak melakukan secara musyawarah penyelesaian perselisihan itu. Ya, jadi ini menjadikan klausul-klausul bagi kedua belah pihak kalau akan menyelesaikan secara musyawarah. Ketidaksepakatan, ya, di dalam pengertian ketentuan dalam kontrak kerja, ketidaksepakatan dalam hal penafsiran sebagai ketentuan dalam kontrak kerja, ketidaksepakatan dalam pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja, konstruksi, dan ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaiannya. Nah, inilah yang harusnya disepakati oleh kedua belah pihak yang mengikat suatu perjanjian. Sehingga nantinya prinsip musyawarah itu memang betul-betul bisa dilakukan pada saat Anda menyelesaikan kontrak kerja konstruksi. Nah, makanya di sini diharapkan kedua belah pihak itu harus memahami isi dari dokumen kontrak. Supaya apa? Jelas bahwa kedua belah pihak itu sepakat. Makanya di sini setiap lembar dokumen kontrak itu harus disetujui oleh kedua belah pihak. Ya. Nah, inilah yang sering sekali tidak dicermati oleh kedua belah pihak. Itu sebagai klausul yang menjadikan legalitas hukum Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Kemudian penyelesaian secara mediasi itu bisa dilakukan, yaitu proses negosiasi pemecahan masalah. Makanya di sini perlu memperoleh kesepakatan kedua belah pihak. Makanya diangkatlah seorang mediator. Ya. Bahwa mediator itu mempunyai tugas ya di dalam melaksanakan kegiatan penyelesaiannya. Ya. Makanya di sini seorang mediator itu harus mempunyai keahlian di dalam melaksanakan penyelesaian sengketa. Ya, ini beberapa rumusan yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Ya.
Ini konsiliasi memang betul-betul cermat terhadap ya litigasi yang harus dilakukan di dalam melaksanakan penyelesaian kontrak tersebut. Ya, jadi konsiliasi tidak hanya memfasilitasi pertemuan antara para pihak, akan tetapi juga memberikan saran dan solusi berdasarkan fakta dan mekanisme penyelesaiannya. Itu bisa dilakukan seperti ini. Ya. Adapun tahapan konsiliasi itu harus cermat. Bapak, kedua belah pihak itu harus dapat melakukan pertemuan langsung dengan para pihak. Kemudian kesepakatan dari konsiliator itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian di dalam penengahan tersebut. Makanya di sini seorang konsiliator itu aktif terhadap penawaran alternatif penyelesaiannya. Nah, di sini memerlukan waktu yang cukup panjang. Ya. Harus bisa ada kata sepakat itu dalam waktu 30 hari. Putusan itu final dengan itikat baik. Dan wajib didaftarkan ke pengadilan negeri. Itu sebagai seorang konsiliator yang melakukan tahapan konsiliasi. Ya. Nah, ini tahapan secara non-litigasi, yaitu bisa membentuk Dewan Sengketa. Tapi Dewan Sengketa ini harus dilakukan pada tahap sebelum penandatanganan kontrak. Siapa yang akan melaksanakan atau ditunjuk sebagai Dewan Sengketa. Makanya kedua belah pihak itu harus menyepakati terbentuknya Dewan Sengketa di awal. Itu yang harus disikapi oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan. Karena apa? Dewan Sengketa itu mewaspadai hal-hal yang berisiko dan bermasalah. Karena apa? Tidak pernah berurusan dengan tuntutan resmi secara tertulis dan menangani kontrak dari hari ke hari didiskusikan secara formal. Jadi Dewan Sengketa ini menjalankan tugas setiap harinya dalam arti bagaimana melaksanakan suatu perjanjian kedua belah pihak. Ya. Nah, inilah penyelesaian terakhir kalau semuanya tidak bisa terselesaikan. Secara apa? Arbitrase. Bahwa melalui kontrak, melibatkan ahli di bidang konstruksi, ya, menyimpulkan arbitrase, kemudian mendaftarkan ke pengadilan negeri. Ya. Makanya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, arbitrase itu dicermati bahwa seorang arbitrase itu harus tertulis, menindak para pihak mengajukan penyelesaian sengketa di mana perbedaan pendapat, wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Jadi kalau sudah didaftarkan ke dalam pengadilan negeri, itu sudah berupa putusan final seorang arbiter. Ya. Nah, ini yang ada di dalam alur penyelesaiannya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, paling tidak sepakat untuk musyawarah dulu. Kalau tidak bisa tercapai, itu disesuaikan dengan kontraknya. Tahapan yang lainnya itu bisa dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Ya. Nah, kalau keduanya ini belum selesai, bisa dibentuklah Dewan Sengketa tadi. Nah, ini alur penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. Ya. Kemudian alur potensi sengketa itu akan terjadi apabila kedua belah pihak
sudah melaksanakan kontrak kerja konstruksi, ya, di mana pertama dilakukan negosiasi. Kalau tidak sepakat, itu terjadilah sengketa. Kalau sepakat, terjadilah perubahan kontrak atau yang dinamakan addendum. Ya, inilah alur-alur yang harus diperhatikan di dalam menyelesaikan perselisihan. Ya, paling tidak itu menjadikan pedoman kedua belah pihak. Ya, kemudian kalau Anda akan mengangkat penilai ahli, itu kalau terjadi kegagalan bangunan. Inilah yang akan menyikapi bahwa kegagalan bangunan itu terjadi atas kesalahan siapa. Nah, inilah penilai ahli yang harus bisa menyelesaikan. Ya. Kemudian paling tidak ini sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengenai penilaian ahli, itu mempunyai sertifikat kompetensi kerja, kemudian ada jenjang jabatan ahli, memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana atau pengawas pada jasa konstruksi, terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi. Nah, inilah persyaratan sebagai penilai ahli. Ya. Ini mungkin skema dari penyebab terjadinya sengketa, itu bisa terjadi secara internal maupun secara eksternal. Ya. Inilah yang harusnya perlu dipelajari oleh kedua belah pihak di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Ya, itu menjadikan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan penyelesaian, bagaimana tata kelola penyelesaiannya. Kemudian ini alur kalau terjadinya penyelesaian sengketa, ya, mudah-mudahan ini sebagai pedoman Bapak Ibu sekalian di dalam menyelesaikan sengketa kontrak kerja konstruksi. Ya, paling tidak ini pedoman yang harusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Ya. Mungkin itu, kemudian tata kelola kalau Bapak Ibu sekalian menyelesaikan sengketa kontrak kerja konstruksi, yaitu secara mitigasi. Cermat terhadap penandatanganan kontrak, cermat terhadap isi kontrak, ya, paling tidak itulah menjadikan pedoman Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya, paling tidak ini teori, prinsip-prinsip dari suatu dokumen kontrak, paling tidak mengacu ke asas-asas yang dilakukan. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menjadi bekal Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Ya. Ini kalau terjadinya suatu klaim, ya, saya tidak memberikan secara rinci, paling tidak metode analisis klaimnya bagaimana, ya. Kenapa terjadinya klaim? Itu karena kegagalan. Ya, paling tidak ini menjadikan pintu masuk bagi kedua belah pihak melaksanakan suatu klaim. Ya. Metode klaim juga sama seperti penyelesaian sengketa. Ya, klaim itu bisa diselesaikan dengan metode, ya, engineering judgment, negosiasi, ini hampir sama, ya, metode penyelesaian klaim ini, supaya apa? Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana kalau akan melaksanakan klaim terhadap pengguna. Ya. Kemudian ini menghindari klaim, mudah-mudahan ini bisa terlaksana di dalam menyelesaikan kontrak kerja. Ya. Kemudian
daftar pustaka yang saya pakai paling tidak mengacu ke dalam dasar-dasar hukum tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Mungkin itu Mbak Upi, terima kasih atas penjelasan ini. Mudah-mudahan banyak diskusi supaya apa? Kita bisa melaksanakan bagaimana tata kelola penyelesaiannya. Saya kembalikan kepada Mbak Upi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan pelatihan ini. Silakan saya kembalikan kepada moderator ya. Baik Pak Husni, terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab dulu. Atau dari Pak Sam memberikan tanggapan tentang materi Pak Husni hari ini, atau menunggu pertanyaan dulu Pak? Maksud pertanyaan aja, tanya jawab aja dulu Mbak. Ya sebentar Pak, ini saya buka dulu slide-nya. Ini ada yang raise hand Mbak Upi. Oh iya, Bu Sandra. Silakan Bu. Bu Sandra mana ya? Bu Sandra. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya, izin saya tidak menyalakan kamera Pak. Ya, soalnya pas WFH ini bareng-bareng beberapa device. Ya, Bapak mau menanyakan di kontrak yang APBN APBD itu kan di SSUK ya Pak. Yeah. SSUK pasal 44 itu biasanya ada pemutusan kontrak baik oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa. Itu selalu ada kata-kata mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata seperti itu. Nah, itu kaitannya dengan dengan topik kita itu seperti apa ya Pak? Dan maksudnya mengapa harus ada redaksional seperti itu ya Pak? Itu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sandra. Jadi apa saya langsung jawab Mbak Upi? Bisa langsung Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Upi. Bu Sandra, yang mengesampingkan itu mengenai pasal-pasal yang ada di SSUK dan SSKK itu mengesampingkan kalau ya pengguna maupun penyedia itu tidak berhak melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Makanya di sini di KUHP itu dijelaskan bahwa pasal-pasal tersebut itu tidak sah. Nah, inilah yang harusnya perlu disikapi oleh Bapak Bu Sandra di dalam memasukkan klausul-klausul terhadap aturan perundang-undangan yang ada di KUHP. Makanya tadi pasal 1856 dan 1886 itulah yang menjadikan pokok Ibu bisa memasukkan klausul KUHP itu, Bu. Makanya di sini menyebutkan ada pasal 1320 dan pasal 1886. Nah, itu harus ditambahkan di dalam syarat-syarat umum kontrak maupun syarat-syarat khusus kontrak, Bu. Nah, itu Ibu bisa hapus diganti dengan pasal itu tadinya, Bu. Ini yang harusnya kejelian kedua belah pihak. Makanya itu mengesampingkan. Nah, mengesampingkan itu tata kelola kalau terjadinya sengketa nantinya harus dijelaskan di situ juga, Ibu Sandra. Ya, seperti salah satunya musyawarah dulu. Kalau tidak ada kesepakatan, bagaimana mediasi? Kalau tidak ada kesepakatan lagi, konsiliasi. Kalau nggak bisa, ya langsung melakukan secara arbitrase. Mungkin itu Bu Sandra, mungkin ada tambahan dari Pak Son. Baik, saya rasa dari Pak Husni tadi cukup jelas ya. Tapi prinsipnya gini Bu Sandra. Jadi dalam hal untuk penyamaan persepsi perlu dilakukan yang namanya diskusi ya. Itu yang kita sebut dengan unwishing atau penjelasan kantor. Walaupun secara online ya sekarang ini, tapi bisa juga dalam hal diperlukan secara khusus ya, itu bisa juga dilakukan secara online, secara offline. Artinya apa? Pasal-pasal yang krusial tadi yang disampaikan oleh Pak Husni itu bisa disepakati bersama. Nah,
Tapi biasanya pengalaman saya selama ini ya, kalau kita berhadapan dengan penyedia atau pelaku-pelaku usaha lokal gitu ya, itu mereka tuh baik-baik ya. Tapi kalau misalnya Ibu Sandra nanti berhadapan dengan para pelaku-pelaku asing gitu ya, saya pernah menjadi pendamping di salah satu PTPN, itu tender internasional. Demikian pertanyaan luar biasa sekali. Tiap pasal itu dipertanyakan secara detail. Tentang tadi misalnya pasal yang dalam SSUK khusus dan umum, itu manakala kemudian termasuk juga kita mengenakan aturan-aturan yang berkaitan dengan KUHP segala macam. Mereka tidak sepenuhnya mau. Kenapa? Ini bersifat internasional. Tentunya kalau internasional juga harus masuk ada suatu klausul-klausul yang memang sudah diadop secara internasional. Itu ada di dalam World Bank tentang masalah procurement. Nah, itu juga harus dimasukkan di situ. Nah, ini juga. Jadi di sini adalah kesamaan persepsi. Tapi kalau penyedia lokal biasanya mereka yang tanyakan itu cara pembayarannya, gitu ya, gimana apa tahap-tahapannya. Jadi manakala terjadi sengketa, nah demikian juga kalau dengan asing, Bapak Ibu sekalian, ini akan sangat-sangat merepotkan sekali. Contoh, ada hal yang kecil ya. Saya pernah mengalami, saya kontrak dengan asing itu tentang masalah pembebasan lahan. Bahwa land acquisition must be provided by Government of Indonesia. Itu udah jelas. Ternyata bahwa saya waktu itu sebagai pimpinan proyek tidak bisa membebaskan selama 3 bulan, keterlambatan. Akhirnya kita diklaim ya tahun 83 itu nilainya kurang lebih hampir 2 miliar. Tahun 83 itu diklaim 2 miliar, itu besar sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Dihitung tentang masalah idle materialnya, idle tukangnya, semuanya. Nah ini, jadi harus hati-hati klausul-klausul hal seperti itu. Jangan sampai ya, lolos. Jadi perlu diadakan diskusi secara matang dan sepakati. Dan itu dituangkan dalam berita acara. Dan itu tambahannya Pak Husni. Baik, terima kasih. Jadi itu Bu Sandra perlu, makanya di sini seorang pengguna jasa itu harus cermat terhadap klausul-klausul yang ada di SSUK maupun ada di SSKK. Ini yang harusnya dicermati. Kan biasanya orang kita itu malas membaca yang cukup tebal itu, Bu Sandra. Ya, setiap klausul itu perlu dicermati oleh kedua belah pihak dan perlu dilegalkan, yaitu membubuhkan paraf di setiap lembarnya. Nah, ini yang sering tidak dilakukan. Mudah-mudahan di Bu Sandra tidak begitu ya, Bu ya. Iya Pak, terima kasih masukannya Pak. Ini kebetulan posisi saya di penyedia jasa Pak. Oh, di penyedia jasa. Iya. Jadi Bu Sandra di Adikarya Pak. Oh ya, gitu. Jadi di beberapa SSUK tuh ada redaksional seperti itu gitu Pak. Iya. Dan itu semakin ke sini dokumen lelang yang saya baca tuh dulu tuh di SSKK-nya sudah ada Pak penyelesaian perselisihan di arbitrase atau di pengadilan. Sekarang semakin ke sini tuh pasal yang 79 ya penyelesaian sengketa tuh tidak ada gitu. Jadi berhenti di SSUK, di SSKK tidak muncul gitu. Beberapa sempat kita tanyakan saat unwising dan ya memang tidak tertuliskan seperti itu kondisinya Pak. Bu, iya. Seharusnya pengguna jasa itu bisa menambahkan di dalam arti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Nah, itulah yang harusnya dicermati oleh kedua belah pihak. Makanya diupayakan di dalam melaksanakan tanda tangan kontrak itu perlu dicermati pada saat pre-award meeting. Itulah yang harusnya kedua belah pihak itu harus sepakat apa yang sudah dilegalkan di dalam dokumennya. Mungkin itu Bu Sandra. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu Sandra? Cukup Bu, sebentar. Baik, kita ke itu ya Pak. Ke slide ya Pak. Oke. Pertanyaannya Pak, apakah boleh jika penyelesaian sengketa langsung menggunakan konsiliasi atau arbitrase tanpa harus melakukan dari mediasi? Monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Anonimus. Paling tidak itu harus disebutkan di dalam klausul surat perjanjian. Supaya apa? Tahapan-tahapan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Nah, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi itu kan sudah dijelaskan, apalagi masuk ke dalam peraturan pemerintah yang baru. Itu harus tahapan-tahapan itu harus dilakukan. Makanya di sini diupayakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang langsung akan menuju titik sasaran yang memang betul-betul diharapkan, boleh menyebutkan langsung di situ di klausulnya. Konsiliasi atau arbitrase. Konsiliasi ini kan non litigasi. Arbitrase itu sudah masuk ke dalam litigasinya. Nah itu Pak Anonimus, supaya apa? Jelas nantinya Bapak Ibu sekalian tata kelola penyelesaian sengketa tersebut. Mungkin itu Mbak Upi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dipahami oleh Pak Anonimus. Pak Son mungkin ada tanggapan Pak? Nah, cukup jelas kan Pak. Nah, lanjut aja. Mungkin ada Baik. yang ya. Iya, di Slido sementara tidak ada pertanyaan. Di chat Zoom juga belum ada. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan narasumber, bisa langsung dinyalakan audionya. Nanti bisa langsung berbicara dengan narasumber kita, Pak Husni dan Pak Son. Monggo silakan. Sementara kayaknya belum ada pertanyaan, Pak. Sangat jelas mungkin apa yang disampaikan Pak Husni tadi. Iya. Jelas sekali. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Husni, Pak, terkait materi hari ini? Baik Mbak Upi, saya akan menyimpulkan aja paling tidak yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak di dalam melakukan penyelesaiannya. Nah, karena apa? Sering sekali tata kelola penyelesaian sengketa itu tidak dimasukkan ke dalam suatu surat perjanjian. Nah, inilah yang menyebabkan penyelesaiannya itu tidak dipahami oleh kedua belah pihak. Nah, makanya di sini diharapkan ya, di dalam melaksanakan penyelesaian itu tolong perlu dimasukkan ke dalam klausul-klausul yang ada di dalam dokumen kontrak. Supaya apa? Tahapan-tahapan peraturan perundang-undangan itu bisa tercukupi di dalam melaksanakan penyelesaiannya. Ya paling tidak legalitas hukum di dalam surat perjanjian itu harus disebutkan. Ya, paling tidak hierarki dari peraturan perundang-undangan itu menyebutkan di dalam tahapan-tahapan di dalam surat perjanjian. Mungkin itu Mbak Upi, Pak Son, paling tidak ini menjadikan bekal kita semuanya di dalam melaksanakan legalitas hukum yang terjadi di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Upi dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian di dalam tahapan penyampaian ini. Mudah-mudahan bisa dimaafkan, pintu maaf itu terbuka semuanya. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Son, ada closing statement untuk kelas hari ini, Pak? Menambah wacana mungkin. Saya ambil beberapa contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Husni. Jadi ada jenis-jenis sengketa Bapak Ibu sekalian ya. Ada sengketa biaya, ada waktu, lingkup pekerjaan, dan gabungan biaya. Nah, saya ambil salah satu contoh. Misalnya terjadinya sengketa biaya. Ini biasanya karena kita agak lengah pada saat kita melakukan evaluasi, kemudian kita melakukan aritmatik tentang misalnya kontrak harga satuan contohnya. Ternyata misalnya Bapak Ibu kelupaan ataupun lengah, di situ terjadinya ada harga satuan timpang. Ya. Bapak Ibu sudah paham misalnya harga satuan timpang itu kan 110% ya, lebih besar dari harga satuan yang kita buat. Ternyata itu Bapak Ibu tidak diklarifikasi ya, sama Bapak Ibu. Nah, pada saat terjadinya pertambahan pekerjaan biaya, mau tidak mau Bapak Ibu dituntut oleh si penyedia jasa ini dengan menggunakan harga satuan timpang. Jadi berarti harga satuan penawaran yang ditawarkan oleh penyedia. Ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu ngotot dengan menggunakan harga satuan yang dibuat oleh
Ibu, oleh Pokja misalnya. Tentunya ada perbedaan. Nah, tapi karena tidak dilakukan klarifikasi, mau tidak mau Bapak Ibu harus mengikuti apa yang diinginkan oleh penyedia. Nah, oke, sekarang diikuti penyedia. Ternyata Bapak Ibu akan mendapatkan temuan dari auditor. Karena ini ada akibatnya akan terjadi temuan yang namanya teguran, pemulihan biaya. Nah, ini hal-hal seperti ini akan terjadi, banyak sekali terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua tentang masalah waktu. Waktu ini kadang-kadang tidak didukung oleh administrasi. Contoh misalnya, ketidaklengkapan laporan harian, segala macamnya, yang mengakibatkan ya, pada saat terlambat, gitu ya, yang karena bukan kesalahan penyedia, tapi dilakukan oleh pengguna jasa, itu dikenakan penalti. Ya. Nah, ini akibatnya juga timbul terjadi sengketa di sini. Nah, jadi artinya apa? Jadi selain itu juga harus didukung oleh fakta dan data, Bapak sekalian. Ini laporan harian ini kadang-kadang sangat mudah sekali dilupakan, Bapak sekalian. Kemudian juga nih lingkup pekerjaan. Ini kadang-kadang sering terjadi, Bapak Ibu sekalian. Pada saat si penyedia menawarkan jenis barang tertentu, ternyata pada saat berjalan tidak tersedia. Gitu ya. Nah, akibatnya diubah kualitasnya. Nah, ini timbul permasalahan-permasalahan. Bahkan saya diminta saran dari salah satu BUMN ya. Di dalam kontraknya itu adalah mechanical electrical ya, Siemens X Jerman. Ternyata dalam perjalanannya sama-sama Siemens, tapi X Cina. Nah, timbul permasalahan. Timbul permasalahan manakala itu sudah terjadi audit. Karena apa? Di dalam kontraknya adalah Siemens itu X Jerman, tetapi yang dikirim adalah Siemens, sama juga Siemens, tapi X Cina. Nah, timbul permasalahan. Ternyata begitu dibandingkan dengan harganya di lapangan, itu hampir 2 kali lipatnya. Padahal itu barang sudah dibayar. Nah, timbul permasalahan-permasalahan akibatnya. Nah, tadi sebetulnya dalam kontrak ini masih bersifat ranah perdata. Tapi kalau sudah terjadi hal-hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini akan menyerempet ke pidana. Jadi ada unsur negara dirugikan. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Pak ini sudah menyampaikan bahwa tahapan kontrak itu kan ada prakontrak, ada pelaksanaan kontrak, ada pasca kontrak. Nah, ini semuanya harus diantisipasi. Caranya apa? Dengan melakukan cermatan, disepakati bersama setiap pasal per pasal bersama dengan penyedia. Mungkin barangkali itu Bapak Ibu sekalian ya, sebagai tambahan mungkin ada komentar apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, saya juga ingin akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini sangat menarik sekali temanya dan mungkin sekarang belum terlintas di dalam benak Bapak Ibu sekalian. Tapi manakala nanti dalam perjalanannya ada permasalahan-permasalahan, silakan saya, Pak Husni dan teman-teman dari admin IAPDPD Jawa Timur tetap akan memfasilitasi Bapak Ibu sekalian. Ya. Silakan nanti. Apa yang ingin disampaikan, ada permasalahan-permasalahan apa, mudah-mudahan kami akan bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian, kalau lebih saya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni dan Pak Son. Semoga di kelas hari ini walaupun singkat, Bapak Ibu bisa menerima semua materi dari narasumber kami hari ini. Dan mungkin jika masih ada pertanyaan, nanti masih bisa ditanyakan di grup, karena kebetulan juga Pak Husni masih ada di grup. Nanti kalau grup sudah kami bubarkan, setelah kami share sertifikat dan rekaman kelas daring, Bapak Ibu bisa bergabung di grup Telegram, yaitu grup alumni pelatihan IAPDPD Jatim. Di dalamnya juga ada beberapa narasumber yang mungkin akan membantu Bapak Ibu untuk sharing informasi terkait pengadaan barang jasa. Saya atas nama moderator hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dari penyampaian kami. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Neno sebagai pembawa acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada moderator, fasilitator, juga untuk Bapak Ibu peserta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kelas daring kita lalui bersama. Semoga kegiatan pagi hari ini memberi manfaat, kebaikan, menjadi ladang pahala dan amal jariah bagi yang menyampaikan juga yang mendengarkan.
Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Husni dan Pak Son Magenda, juga kepada Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, dan rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Jangan kemana-mana, kita tangkap layar bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.